tetangga online-nya Gria Rio. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Dan ketemu lagi dengan video dari Gria Rio. Kali ini aku mau melihatin ke teman-teman perkembangan tanaman Hoya yang beberapa hari aku tanam ya. Dan udah aku liatin ke teman-teman ya pas aku unboxing, dan ternyata di bagian media tanamnya itu ada hama dan juga kutu putihnya ya teman-teman. Dan di video itu juga aku kasih treatment sederhana, udah aku share juga ya teman-teman. Dan hari ini aku mau lihatin ke teman-teman semua perkembangan tanaman Hoya Carry Eye yang beberapa hari lalu aku tanam ya. Penasaran seperti apa hasilnya? Simak terus video berikut ya. Jadi aku pernah punya pengalaman ya teman-teman nanam tanaman Hoya Carry Eye. Jadi ini tanaman Hoya Carry Eye yang variegata yang pertama kali aku punya ya. Ini variegatanya di bagian tengah seperti ini teman-teman, warna kuningnya. Nah, pas datang itu sama, aku perlakuannya tuh sama seperti Hoya Carry Eye yang kemarin datang ya, yang aku videoin itu teman-teman. Jadi pas aku selesai unboxing, kemudian aku cek media tanamnya, aku cek perakarannya, dan ketika semuanya udah bisa dipastikan semua baik-baik aja, baru aku tanam ya. Dan aku pakai media tanam seperti biasa, media tanam, sekam fermentasi, dan juga serabut kelapa ya teman-teman. Dan aku campur sedikit pasir malang ya. Itu komposisinya kalau aku sih suka-suka aja ya. Dan biasanya sih perbandingannya 1:1, dan pasir malangnya itu suka setengah ya teman-teman. Jadi hasilnya lumayan bagus, langsung bertunas dalam beberapa hari ya. Yang Hoya ini yang pertama kali aku beli, tapi karena aku terlalu semangat dan waktu itu aku potong teman-teman tunasnya, karena aku nggak sabar pengen memperbanyak tanaman ini ya. Jadi aku potong di bagian sini ya, dan ternyata dia ngambek teman-teman. Dia ngambek dan sampai sekarang dia nggak keluar tunas-tunas lagi, nggak keluar tunas-tunas baru lagi. Tuh bekas potongannya ya, ada di sini ya teman-teman ya. Jadi waktu itu udah sempet tinggi segini, dan daunnya tuh ada 3 daun barunya, besar-besar banget. Karena aku saking happy-nya ya, dan aku pengen nggak sabaran ya, pengen tanaman Hoya Carry Eye yang variegata tengah ini pengen langsung banyak. Akhirnya masih muda banget, kemudian aku potong, rencananya mau aku perbanyak gitu ya. Dan hasilnya ternyata malah tanaman Hoyanya ngambek teman-teman. Sampai sekarang dia nggak mau bertunas lagi, nggak mau mucuk lagi ya, dan tetap stuck seperti ini teman-teman. Ini udah beberapa bulan aku punya dan aku rawat, dan dia masih ngambek. Dan karena pengalaman ini, akhirnya aku beli lagi ya tanaman Hoya Carry Eye, tapi yang biasa ya teman-teman, yang bukan variegata. Nah, seperti ini ya. Daunnya sama, bentuknya love kayak gini ya teman-teman. Tuh, cantik ya. Daunnya tuh tebel, dan dia kayak sama kayak daun sukulen gitu ya. Tebel banget seperti ini. Biasanya suka ada dijual juga per daun gitu ya. Cuman kalau per daun takutnya nggak ada mata tunasnya, dan nggak bisa numbuh sulur dan bisa berkembang kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau mau beli Hoya Carry Eye, bagusnya mendingan nyari yang ada batangnya, ada mata tunasnya ya, pasti bisa bertumbuh. Nah, balik lagi ya teman-teman. Ini Hoya Carry Eye yang biasa ya, bukan yang variegata. Dan ini juga pertumbuhannya tuh cepet banget. Pertumbuhannya cepet banget ya teman-teman. Sama media tanamnya aku pakai serabut kelapa, campur sekam fermentasi, dan juga pasir malang ya teman-teman. Dan dia udah langsung nambah daun lagi, nambah daun ya, nambah daun 2, dan ini udah muncul lagi teman-teman, udah muncul lagi. Dan ini daun barunya
sekarang udah bertambah jadi tinggi ya. Awalnya cuman klaster di bawah ini teman-teman. Dan karena pengalaman dari Hoya Carry Eye yang pertama, aku nggak potong-potong dulu ya, biarin aja dulu sampai panjang ya, sampai tinggi, baru nanti aku perbanyak rencananya ya teman-teman. Dan ini koleksi tanaman-tanaman Hoya Carry Eye aku ya teman-teman. Aku jadi punya 3 macam, yang variegata di tengah, yang biasa hijau biasa, dan yang terakhir kemarin aku beli itu yang variegatanya di pinggir ya teman-teman. Dan sempet aku buatin video unboxingnya ya. Aku buatin video unboxingnya dan aku buka, ternyata ada hama kutu putihnya ya teman-teman di bagian media tanamnya, dan juga ada jamur. Maklum ya, kalau biasa musim hujan, kalau kita nggak rajin-rajin ngerawat tanaman hias kita, suka keluar jamur di media tanamnya ya. Dan makanya aku pakai skam fermentasi ya teman-teman, supaya menghindari jamur dan juga hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan ya. Dan sekarang aku mau liatin ke teman-teman ya hasil dari beberapa hari ya, perkembangan tanaman Hoya Carry Eye nya setelah ditanam di sini. Belum ada seminggu teman-teman. Dan lihat ya, waktu pertama kali datang 2 daun ya, dan ini udah langsung mucuk nih tunas barunya ya teman-teman. Dan calon daun 2 ya. Ternyata Hoya Carry Eye lumayan cepat pertumbuhannya di Griario ya teman-teman. Aku senang banget. Dan ini nggak aku potong-potong teman-teman, pengalaman dari yang Hoya Carry Eye ini ya, takut ngambek lagi, jadi aku biarin aja, nggak aku potong-potong dulu sampai nanti udah tinggi, udah panjang, udah cukup usia ya, nggak terlalu muda, mungkin bakalan aku propagasi ya, perbanyakan ya. Dan ini yang pertama kali udah mucuk tunasnya ya teman-teman ya. Seneng banget, ternyata Hoya Carry Eye gampang ya perawatannya teman-teman. Ini penyiramannya dari pas aku tanam itu kan udah aku siram pakai vitamin B1 yang aku campur dengan air sumur ya teman-teman. Dan sampai hari ini udah 3 hari belum aku siram lagi teman-teman, karena media tanamnya masih lumayan lembab, jadi nggak aku siram ya. Ngerawat tanaman Hoya mirip-mirip tanaman sukulen ya teman-teman, treatmentnya dia nggak terlalu suka air yang menggenang-genang gitu, jadi media tanamnya tetap kita jaga sampai lembab aja ya, dan nggak usah terlalu becek, nggak usah terlalu menggenang-genang airnya, dia malah bisa tumbuh dengan baik ya. Pengalaman aku seperti itu teman-teman. Dan Hoya Carry Eye yang aku punya juga teman-teman, ini ya, ini juga udah bertunas ya teman-teman, tuh kelihatan ya pucuknya, ada calon daun baru 2 helai 2 helai tuh, lumayan panjang ya teman-teman pucuknya. Dan aku seneng banget, ternyata Hoya Carry Eye yang ada di Griario ini tumbuh dengan baik ya, walaupun indoor di dalam ruangan ya, dengan pencahayaan yang seperti ini lumayan terang ya teman-teman, karena di bagian atap dapur ini sengaja aku pasangin atap transparan ya. Ada beberapa teman yang tanya di komentar, "Mbak, atapnya pakai apa?" gitu. Ya aku kombinasikan ya, atap biasa tapi sebagian tuh kasih atap fiber ya. Jadi cahaya matahari itu bisa masuk dengan leluasa ya teman-teman, tetap terang seperti ini. Jadi tanaman-tanaman yang ada di dapurnya Griario ini memang nggak pernah aku keluarin ya teman-teman, tetap di sini. Dan kalau nyiram sering banget aku buatin videonya ya, gimana cara nyiramnya. Ya nyiram seperti biasa aja, kadang aku spray ringan, kadang aku siram menggunakan botol gitu ya, untuk nyiram tanaman di bagian media tanamnya. Dan hasilnya seperti ini, aku seneng banget dan lumayan puas ya teman-teman. Langsung dalam sekejap, cuman beberapa hari udah
bertunas dan bagus ya. Dan yang ini juga, jadi kemarin yang pas aku unboxing itu ada 2 ya teman-teman yang aku buatin videonya. Yang sempat aku buatin videonya tuh ada 2 tanaman, karena kalau aku videoin semua takut durasinya terlalu panjang ya. Dan ini tanaman yang kemarin juga masuk dalam video ya teman-teman pas unboxing, dan dia udah bertunas juga tuh di sela-sela daun, masih kecil banget ya teman-teman, kelihatan ya. Jadi di ketiak daun ini ada tunas calon. Biasanya sulur gitu, numbuh sulur, dan kemudian ada daun ya, kalau nggak 1 ya 2 biasanya muncul seperti itu. Dan dia bisa besar teman-teman, besar-besar seperti ini ya. Bahkan kadang daun barunya itu lebih besar daripada daun lamanya ya, seperti ini. Ini pengalaman aku. Jadi pas pertama datang itu daunnya kecil-kecil kayak gini teman-teman, kecil-kecil kayak gini, dan dia keluar daun pertamanya tuh gede banget seperti ini ya, tuh gede banget, dan kemudian numbuh, dan kemudian keluar daun-daun yang ukurannya lebih besar daripada daun tuanya ya teman-teman. Itu menandakan kalau media tanam dan nutrisi yang ada di pot ini cukup bisa memenuhi kebutuhan dari tanaman Hoya yang kita tanam ya teman-teman. Jadi kita lihat perkembangan daunnya, kalau dia semakin melebar, semakin membesar, berarti tanaman kita sehat ya teman-teman. Dan seneng banget ini koleksi-koleksi tanaman Hoya Carry Eye aku, semuanya pada sehat-sehat ya teman-teman. Dan aku masih pengen satu lagi sih yang jenisnya Hoya Carry Splice ya. Aku lihat di videonya teman-teman aku dan lumayan bagus. Dan karena aku belum nemu ya, belum nemu di all shop atau di pedagang offline-nya, aku belum nemu yang jenisnya Carry Eye yang splash ya. Kalau udah nemu pasti aku pengen lengkapin koleksi aku ya. Jadi ini Hoya Carry Eye variegata, aku punya 2 macam jenisnya. Yang satu variegatanya di luar, yang satu variegatanya di dalam. Dan yang hijauan biasa, tinggal satu lagi yang aku masih insert ya teman-teman, yang Carry Eye Splash. Semoga aja langsung bisa nemu ya, dengan harga yang cocok di kantong pastinya. Supaya Hoya Carry Eye aku ini lengkap ya teman-teman. Rasanya seneng banget bisa melihara, ngerawat tanaman-tanaman hias, dan semuanya tumbuh subur, tumbuh dengan baik, dan bisa bikin kita happy ya teman-teman. Jadi cukup segini aja ya video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan aku suka berbagi pengalaman dengan yang aku alamin di video dari Gria Rio teman-teman. Aku upload di Gria Rio, siapa tahu bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman lain sesama penghobi tanaman hias ya. Jadi kita saling tukar pengalaman ya teman-teman, tukar pengalaman, tukar cerita, dan kita sama-sama saling support ya, menyemangati, saling semangat buat menanam dan merawat tanaman-tanaman hias di rumah kita masing-masing. Cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Sampai ketemu lagi di video dari Gria Rio yang lainnya. Terima kasih banyak untuk supportnya untuk channel Gria Rio ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk like, subscribe, dan juga komen-komen cantiknya selama ini yang selalu bisa menambah semangat buat aku bikin konten ya teman-teman. Dan sukses selalu ya buat kita semua teman-teman. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat beraktivitas. Bye-bye.